Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala yang masih memberikan kepada kita kesempatan untuk menambah ilmu dan memperbaiki ibadah kita. Sobat Bina TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, kembali lagi dalam program Tanya Ustadz, Umat Bertanya, Ustadz menjawab. Di episode kali ini, kita akan membahas tema yang sangat hangat dan sering menjadi perbincangan kita di masyarakat. Yang tepatnya pada bulan ini kita akan memasuki bulan Zulhijjah. Nah, tentunya satu momen penting nih, Sobat Bina TV, yaitu tentang fikih kurban. Dan tentunya banyak sekali nih pertanyaan yang muncul setiap menjelang Idul Adha, bahkan sering viral di media sosial. Untuk itu, kita akan membahasnya tentang fikih kurban ini bersama dengan narasumber kita, Ustadz Rukmana SPD. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Ustadz. Sebelum kita masuk ke sesi pertanyaan dari masyarakat nih, Ustadz, boleh dijelaskan secara singkat kepada sahabat Bina TV di rumah, apa kurban dan makna pentingnya di balik ibadah ini, Ustadz? Baik, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah. Sahabat Bina TV, sebentar lagi kita akan menjelang bulan Zulhijjah, di mana pada bulan ini kita akan melaksanakan satu amal ibadah yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala pada hari tersebut, yaitu ibadah kurban. Kita sering menyebutnya ibadah kurban, atau dalam bahasa fikih disebut juga udhiyah atau nahar, ya. Tiga kalimat yang mempunyai satu makna yang hampir sama, bahwa pada hari tersebut kita mendekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam rangka dengan melakukan penyembelihan hewan, supaya kita lebih mendekat ke Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan ibadah sembelihan yang kita lakukan. Baik, alhamdulillah Ustadz, ya, itu pemaparan singkat mungkin dari Ustadz. Dan kita masuk nih sahabat Bina TV untuk ke sesi tanya jawab. Yang pertama nih Ustadz, pertanyaan yang mungkin paling sering muncul di masyarakat, bahkan tiap tahun itu selalu jadi perdebatan. Nah, sebenarnya dalam pandangan syariat Islam, itu bagaimana hukum kurban itu sendiri, Ustaz? Apakah wajib atau sebatas anjuran saja nih? Baik. Ibadah kurban, sahabat Bina TV, adalah ibadah yang statusnya sunnah muakkadah, sunnah yang sangat dianjurkan menurut jumhur ulama. Walaupun ada nanti sebagian mazhab yang mengatakan bahwa ibadah kurban itu hukumnya wajib, tetapi kalau kita membaca sumber-sumber hadis dari Rasulullah SAW, bahwa Rasulullah SAW mengatakan bahwa ibadah kurban ini sunnah hukumnya bagi kita semua, dan dikatakan dalam hadis juga kan, barang siapa yang mempunyai keluasan harta pada hari raya Idul Adha atau pada 3 hari raya tasyrik, maka dia harus melakukan ibadah kurban bagi orang yang mempunyai kelebihan, ya. Maka oleh karena itu para ulama menyatakan bahwa udhiyah atau kurban ini hukumnya sunnah muakkadah, Sunnah muakkadah yang sangat dianjurkan. Baik, sangat dianjurkan ya. Ya. Baik, berikutnya Ustaz. Yang kedua pertanyaannya ini juga sering ditanyakan, terutama oleh anak-anak atau keluarga yang ingin berbakti. Nah, apakah kita diperbolehkan nih berkurban atas nama orang tua atau keluarga kita yang sudah meninggal nih, Ustaz? Di sini khilaf ulama. Ada yang menyatakan bahwa seseorang yang ingin melakukan kurban atas orang lain, baik itu orang tuanya dalam hal ini, harus ada wasiat terlebih dahulu, gitu ya. Tetapi ada ulama lain juga yang mengatakan bahwa boleh saja, fine saja. Boleh saja. Boleh, itu termasuk ke dalam bagian sedekah. Gitu ya. Jadi di sini ada khilaf ulama. Ada yang menyatakan bisa dilakukan kalau ada wasiat, dan ada juga yang menyatakan boleh dilakukan. Termasuk kebaikan dari anak kepada orang tuanya. Ini kalau ada orang tua Ustaz atau siapapun saudara kita yang sudah berniat kurban, namun Allah
mendahului untuk dipanggil Ustaz. Apakah tetap kita tunaikan ketika beliau sudah berniat untuk kurban atau mungkin tidak harus Ustaz? Itu tadi yang tadi Jadi masuk bahwa kalaulah tidak ada wasiat, maka ibadah kurbannya itu kalau tidak ada wasiat ya tidak wajib Ustaz ya? Ya, bukan tidak boleh, silakan saja boleh, karena itu termasuk daripada bagian sedekah. Ya. Jadi ulama juga hilaf ya dalam hal ini. Mau dilakukan monggo. Nah, tidak juga tidak apa-apa ya. Seperti itu. Tetapi memang dalam fikih Syafi'iyah bahwa seseorang tidak boleh melakukan ibadah. Ibadah itu kan tuntunan, ada tuntunannya begitu ya. Dan dia tidak boleh melakukan ibadah kurban kecuali ada izin. Ada izin ya? Ada izin dari orang yang mau kita kurbanin lah gitu. Baik. Nah berikutnya Ustaz, di masyarakat ini juga sering muncul pertanyaan, terutama bagi yang merasa belum menjalankan akikah semasa kecil. Nah kalau seseorang belum akikah, boleh nggak Ustaz melaksanakan kurban? Ini pertanyaan yang sering kali ditanyakan gitu ya. Sahabat Bina TV, ibadah kurban itu dilakukan pada hari-hari tertentu. Ibadah kurban hanya dilakukan pada 4 hari. Yang pertama pada hari raya Idul Adha tanggal 10 Zulhijjah dan 3 hari tasyrik gitu ya. Jadi waktunya terbatas. Jadi alangkah baiknya kalau di waktu-waktu tersebut dan kita diberikan keluasan harta oleh Allah Subhanahu wa taala, kita melakukan ibadah kurban, udhiyah, menyembelih gitu ya. Karena tidak ada amalan yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala pada hari tersebut kecuali ibadah iraqatud dam bahasanya. Iraqatud dam itu menyembelih hewan gitu ya. Dan ibadah kurban ini afdhalun minas shadaqat. Jadi sedekah terbaik yang bisa dilakukan pada hari raya Idul Adha dan pada 3 hari hari raya tasyrik. Adapun akikah waktunya luas. Kalaulah seseorang belum oleh orang tuanya dulu belum diakikahi dan dia ingin akikah, dia bisa melakukan pada hari-hari yang lain. Hari yang lain, gitu. Jadi intinya boleh saja berkurban. Ya. Boleh. Nah itu mungkin ya pertanyaan yang kadang milih mana nih ketika harus dipilih. Betul. Berikutnya yang keempat, pertanyaan berikutnya, kadang ada pemahaman bahwa satu kambing itu khusus untuk satu orang. Tapi di sisi lain ada juga yang mengatakan bisa untuk satu keluarga. Nah ini bagaimana ya Ustaz terkait dengan penjelasannya nih? Sahabat Bina TV, tadi sudah dibahas bahwa kurban atau udhiyah itu sunnah muakkadah, dan sunnah muakkadah ini statusnya sunnah kifayah. Apa yang disebut sunnah kifayah? Sunnah kifayah adalah kesunahan yang apabila salah satu anggota keluarganya telah melaksanakan, maka gugur dari anggota keluarga yang lain. Fa'idza ata biha wahidun min ahli baitin kafat an jami'ihim. Jadi apabila salah satu anggota keluarganya telah melaksanakan ibadah kurban, maka gugur kesunahan tersebut dari anggota keluarga yang lain. Lalu berkaitan dengan pahala, kalau kaitan dengan pahala tentu saja bagi yang melakukannya gitu ya. Tetapi kesunahan tersebut gugur dari yang lain, sama seperti wajib juga sama, ada wajib ain, ada wajib kifayah. Yang namanya kifayah adalah kewajiban yang gugur apabila salah satu atau sekelompok orang telah melakukan hal tersebut. Sama seperti ibadah kurban juga, apabila salah satu anggota keluarganya telah melakukan atau ada yang melakukan kurban, maka gugur tuntutan tersebut dari anggota keluarga yang lain. Salah satu aja saja, bukan harus suami atau ayah atau istri, anak. Jadi walaupun ini anak yang kurban, tetap dihitung satu keluarga juga. Ya, jadi gugur tuntutannya, maksudnya seperti itu, gitu ya. Bukan pahalanya dapat semuanya. Kalau pahalanya tentu saja bagi yang berkurban, gitu ya. Jadi kalaulah si suami berkurban, maka anggota keluarga yang lain, istri, anak-anaknya dapat pahalanya. Jadi kifayah itu seperti itu, yang disebut dengan kifayah. Tapi kalau untuk akad atau ijab kabul kan, namanya itu nggak harus namanya orang
Tentu saja kalau nama ya tentu saja nama yang berkurbannya. Nama yang berkurbannya. Iya, Boleh nama yang bergilir, San, berkurbannya. bergilir di anggota keluarga itu, atau harus disusukan nama ayahnya aja atau istrinya atau Ya gimana? kalau pada waktu itu yang berkurban si suami, ya nama si suaminya suami aja. yang tersebut Nanti nanti yang disebut atau Iya. apa diniat, atau kalau nanti dia mewakilkan, yang mewakilnya itu harus menyebut nama yang berkurbannya langsung. Gitu. Oke, baik. Intinya kalau sudah ada yang berkurban di salah satu anggota keluarga, maka itu sudah cukup saja Nah, untuk memenuhi kewajiban. Ya. Baik, berikutnya Sad, kalau untuk hewan yang lebih besar, misalkan untuk sapi, nah itu biasanya kita lihat ada sistem patungan. Nah, sebenarnya dalam syariat satu ekor sapi itu maksimal boleh untuk berapa orang nih, Sad? ya syariat telah memberikan tuntunan kepada kita bahwa satu domba untuk satu orang. Sedangkan untuk hewan yang lebih besar, katakanlah sapi atau unta, ya. atau mungkin kalau di kampung kamu itu apa, kerbau, ya. maka satu hewan tersebut mencukupi untuk 7 orang, cukup untuk 7 orang. Mereka berserikat Ya. di dalam satu hewan tersebut. Nah, masih berkaitan nih, Sat, terkait hal yang tadi disampaikan. Kalau misalnya nih, kalau ingin lebih ringan nih, misalnya ada yang patungan lebih dari 7 orang dalam satu sapi, nah itu diperbolehkan atau tidak nih, Sat? Untuk patungan ketika ingin berkurban supaya lebih ringan dari pembiayaannya. Ya, urunan mungkinnya seperti itu. Urunan, tapi lebih dari 7 orang, Sat. Kalau lebih dari 7 orang tidak boleh. Nggak boleh, Sat. Syariat telah menetapkan batas maksimalnya 7 orang. Ya. 7 orang. Baik. 7 orang. Berikutnya nih, San, bagaimana dengan orang yang punya keinginan kuat untuk berkurban, tapi secara finansial belum benar-benar mampu? Nah, apakah tetap dianjurkan memaksakan diri, atau bagaimana sikap yang tepat? Kesunahan ibadah kurban ini adalah bagi mereka yang mempunyai kelebihan harta atau keluasan harta pada hari raya Idul Adha, gitu ya. Adapun bagi mereka-mereka yang oleh Allah Subhanahu wa taala ditakdir memang mereka tidak mempunyai kelebihan untuk melakukan ibadah kurban, mudah-mudahan niat baiknya sudah dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi niat yang baik, begitu kan? Karena niat itu walaupun belum terlaksana, dia akan mendapatkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Seperti itu. Jadi nggak boleh memaksakan diri harus pinjam atau mungkin bagaimana kita. Kalau di dalam kalau di dalam ibadah, khusus ibadah kurban, kalau untuk memaksakan diri, nah definisi memaksakan diri itu seperti apa? Ketika memang dia mempunyai harta, gitu ya, harta berlebih katakanlah gitu ya, yang biasa dia dia gunakan untuk melaksanakan ibadah kurban, katakanlah untuk membeli 1 ekor domba, why not? Kenapa tidak? Tetapi kalaulah memang dia tidak mempunyai kelebihan, ya berdoa saja kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan Allah memberikan yang terbaik gitu ya, sehingga dia bisa melaksanakan niat baiknya. Seperti itu. Intinya mah jangan sampai ngutang. Nggak boleh, Sabi? Nggak boleh, janganlah. Betul. Jadi memang mengukur kondisi kita juga, Sabi. Dari niat sudah mau, tapi mungkin kemampuan belum siap. Kalau punya niat baik, insya Allah ada jalan keluar lah. Minimal mungkin dia bisa mempersiapkan dari tahun-tahun berikutnya, bersabar lebih dahulu. Betul. Dia bisa nabung dulu. Baik. Berikutnya nih, San, di dalam supaya tidak keliru nih dalam pelaksanaan, sebenarnya kapan waktu yang tepat dan sah untuk menyembelih hewan kurban? Di dalam hadis Rasulullah SAW bersabda bahwa waktu yang tepat untuk berkurban adalah setelah pelaksanaan sholat Idul Adha. Setelah pelaksanaan Idul Adha di waktu duha. Gitu, di waktu duha. Makanya kan kata udhiyah itu satu akar kata dengan duha. Ini satu akar kata. Jadi waktu dilaksanakannya di awal permulaan waktu duha. Kalaulah ada seseorang yang membeli sebelum pelaksanaan sholat Idul Adha dengan khutbahnya, maka itu dihitung sembelihan biasa saja, bukan kurban ya? Bukan. Kalau dilaksanakan sebelum sholat Idul Adha dan khutbah. Ini harus teliti juga ya, jangan sampai sembarangan saja. Waktunya sudah ada ketentuan dan sebagainya. Biasanya tiap orang beda-beda, ada yang takut.
Memang ketika seseorang mewakilkan penyembelihan, maka dia dari bagian daging itu jangan, atau daging itu dijadikan upah, itu nggak boleh. Yang paling dicintai Allah Subhanahu Wa Taala pada tanggal 10 Zulhijjah, niat untuk apa kita melakukan ibadah ini, untuk siapa, gitu ya.